Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir dalam acara kali ini, yaitu Special Talk Show with Isoka dengan Senko Bank. Dan terima kasih atas waktunya. Kali ini kita akan membahas mengenai mewujudkan multi comfort dari kualitas akustik bangunan. Dan di sini sudah hadir Mas Wenda Nurid Hadisan dari Sustainable Champion Senko Bank Indonesia, kemudian juga Pak Iwan Prasetyo sebagai lecturer di Engineering Fisik Institusi Teknologi Bandung. Di sini sudah hadir kedua narasumber kita. Yang saya akan sapa di sini ada Mas Wenda Nurida Hisan sebagai Product and System Offering Horizontal Solution Senko Bank Indonesia. Selamat siang Mas Wenda. Selamat siang Mbak. Apa kabar Mas? Baik. Di sini sudah hadir juga narasumber kita ada Pak Iwan Prasetyo sebagai dosen Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung. Selamat siang Pak Iwan. Ya, selamat siang Mbak Diza, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang Pak Iwan. Siang Pak. Dan kita langsung masuk saja. Kita mengundang di sini Pak Iwan Prasetyo yang akan memaparkan pandangan atau presentasinya mengenai akustik. Nah, kebetulan beliau adalah expert di bidang akustik di sini. Selamat siang Pak Iwan. Ya, selamat siang Pak Iwan. Selamat siang Mas Bayu, Mbak Diza. Selamat siang Bapak Ibu. Semoga sehat-sehat terus ya Pak. Ya, amin. Terima kasih. Oke, silakan Pak Iwan, waktu dan kesempatannya kita berikan untuk memberikan pencerahan kita nih Pak. Apa sih concern apa untuk sebuah akustikal itu sebetulnya Pak? Silakan Pak Iwan. Baik, saya akan menyampaikan hari ini terkait dengan secara umum sebetulnya terkait dengan kebisingan yang terkait HVAC ya, sistem di mana erat kaitannya sistem HVAC ini banyak diimplementasikan di berbagai gedung ataupun tempat-tempat umum yang sifatnya memang membutuhkan suatu pertimbangan-pertimbangan khusus supaya yang disebut comfort. Nah, memang agak atau bukan sesuatu yang mudah juga sebetulnya menjelaskan itu kebisingan ya, tanpa kita harus mulai dari mendeskripsikan suara itu sendiri. Kalau Bapak Ibu perhatikan, mungkin ada pernah pengalaman secara langsung gitu ya, bahwa kebisingan itu kan seringkali diindikasikannya dari komplain sebetulnya ya, dalam konteks comfort. Jadi jarang sekali orang kemudian betul-betul mampu mendefinisikan atau mendeskripsikan suara itu seperti apa dari sumber sampai ke penerima. Nah, kalau konsepnya suara itu memang merambatnya melalui medium, dalam hal ini udara, begitu ya, ataupun nanti dalam konteks kita yang lebih spesifik bahwa bising itu dibawa dalam suatu ductwork atau ducting, begitu. Tapi prinsip dasarnya sama, yaitu bahwa suara itu memang dirambatkan ya pada kecepatan tertentu, terus terjadinya gangguan pada medium yang ada di dalam fluida tersebut. Kemudian dari sana muncullah beberapa terminologi kaitannya dengan suara ya. Mungkin dulu kalau kita beranjak pada ilmu-ilmu dasar yang dulu ya kita pelajari di SMP SMA terkait dengan gelombang, karena ini sifatnya umum gitu ya. Itu mungkin pernah mendengar apa itu disebut dengan panjang gelombang, tekanan maksimum dan minimum. Nah, kira-kira itu semua terminologi yang kemudian digambarkan atau digunakan untuk menggambarkan karakteristik kebisingan yang sedang kita hadapi atau karakteristik suara yang kita hadapi. Nah, dari situlah kemudian nanti akan Bapak Ibu temukan muncul beberapa terminologi yang digunakan untuk bisa melakukan tindak lanjut secara khusus gitu ya terkait dengan kebisingan yang dipersoalkan atau sedang diberikan treatment secara khusus. Nah, kalau kita bicara suara sendiri ya suara itu sebenarnya bertransmisinya seperti pada gambar ini begitu ya. Mungkin saya coba sedikit berikan pointer begitu, ini seperti gelombang itu merambat karena ada pemampatan dan peregangan di dalam medium. Nah, untuk memberikan ilustrasi saja, insight sebetulnya bagaimana sih suara itu datang, kemudian sampai ke telinga kita, begitu. Nah, kalau secara umum tentu saja seperti ini, ada sumber suara, kemudian ada medium, yang itu yang merambatkan seperti
perilakunya seperti yang ada di gambaran animasi tersebut, kemudian baru diterima di telinga. Dari keseluruhan atau 3 aspek inilah kemudian nanti kita bisa dengan lebih mudah untuk mengamati, mengobservasi dan juga menyusun langkah-langkah yang lebih taktis untuk mengatasi persoalan terkait dengan kebisingan ini. Nah, ini saya juga tampilkan ya dari tadi perilaku yang animasi, kemudian muncullah apa itu ada amplituda, ada periode, kemudian ada panjang gelombang gitu ya, ada jarak, ada waktu. Yang kemudian kalau Bapak Ibu mungkin pernah melihat beberapa dokumen teknis terkait dengan kebisingan di HVAC, itu ada istilah frekuensi ya. Mungkin ini saya berikan dulu definisinya, nanti bagaimana implementasinya atau cara membacanya secara praktis begitu ya. Yang pasti jumlah osilasi per detik itu disebutnya frekuensi, dan itu kaitannya dengan periode begitu ya. Dan periode itu jumlah osilasi per second gitu. Nah, dari sini kemudian ada istilah panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ini sangat penting sebetulnya di dalam desain noise control HVAC, karena ujung-ujungnya akan memberikan ilustrasi atau insight kepada kita seberapa efektif sih ketebalan dari material yang kita punya gitu ya, dan seberapa efisien atau seberapa relevan material yang kita punya itu kaitannya dengan bising yang sedang muncul atau muncul di dalam sistem HVAC kita. Nah, kalau ditarik lebih jauh begitu hubungannya tentu ada itu ya, itu ada kecepatan yang tadi kalau Bapak lihat ada rambatan, dan rambatan itu ada kecepatan tertentu. Dari sini kemudian kita bisa bermain-main dalam arti untuk mencari hubungan panjang gelombang ini dengan frekuensi. Jadi ujung-ujungnya nanti kita selalu akan bertemu dengan 2 hal ini gitu ya, dalam melihat berbagai dokumen teknis yang ada di dalam kebisingan di HVAC noise. Mungkin kalau di bagian lain juga Bapak Ibu bisa lihat ya, misalkan kalau di thermal di sana ada RH, ada berbagai diagram untuk menunjukkan kesetimbangan supaya mendapatkan climate tertentu. Nah, di bising juga begitu. Nah, salah satu yang mendeskripsikan itu adalah panjang gelombang dan frekuensi. Bagaimana dengan amplituda? Nanti ada juga sebetulnya ya. Tapi pada bagian comfort nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Sebetulnya kaitan-kaitan dengan kebisingan itu tidak hanya amplitudanya, tapi juga ada hubungannya dengan karakteristik yang terkait dengan frekuensi ini. Nah, tadi kita sudah sempat sekilas ya melihat bahwa suara itu akan diterima, sebut saja secara praktis ya, dikomplain ataupun diterima oleh okupan dari ruangan ataupun space tersebut, kan itu asal muasalnya ada sumber ya, kemudian dirambatkan, ada mediumnya. Nah, ini juga bagian yang tidak kalah pentingnya di dalam sistem pengendalian kebisingan atau mitigasi kebisingan atau countermeasure kebisingan, yaitu kita memahami adanya 2 transmisi yang terjadi, yaitu airborne dan structure-borne ya. Nah, secara singkat sih mudahnya begini, airborne itu kalau kita dengarkan misalkan ini ada bell, terus ini ada wall begitu ya, ada dinding. Nah, itu suara akan diteruskan, ditransmisikan ke ruangan sebelahnya itu betul-betul melalui udara. Jadi dari udara kena wall ya, kemudian ke udara lagi. Tidak ada kontak sama sekali antara sumber yang biasanya itu sifatnya bergetar, jadi akustik ataupun suara itu biasanya dihasilkan dari benda bergetar atau instability. Pada kasus airborne itu tidak ada kontak sama sekali secara mekanis ya. Nah, sebaliknya di structure borne itu adalah memang suara itu dirambatkan melalui struktur begitu ya. Sehingga terjadi interaksi kontak fisik secara langsung antara sumber dengan strukturnya, kemudian baru dihasilkan kebisingan. Bagaimana dengan HVAC noise? Apakah dua-duanya muncul atau salah satu, atau mana yang lebih dominan? Sebetulnya dua-duanya bisa muncul ya. Sebagai kondisi ideal mungkin kita bisa lihat di bagian ini ya. Misalkan kalau kita tempatkan suatu mesin begitu, maka di sana akan muncul berbagai transmisi atau 2 transmisi itu bisa muncul sekaligus gitu ya. Jadi airborne dan structure-borne, yang satu melalui dudukan dari mesin tersebut, kemudian diteruskan melalui struktur bangunan,
Tapi bagian-bagian lain yang kaitannya dengan mesin, permukaan mesin ataupun filter atau apapun ya, atau exhaust ataupun inlet, outlet begitu, biasa dalam sistem-sistem combustion itu juga akan meradiasikan suatu kebisingan yang kemudian akan diteruskan ke tempat lain. Dengan demikian, kondisi ini kemudian membantu kita untuk bisa mengidentifikasi sumber dan juga membangun suatu pengendalian bising atau strategi pengendalian bising yang efisien untuk bisa menghasilkan comfort yang diinginkan. Tanpa itu dilakukan, tanpa pengetahuan atau tanpa basis perspektif terkait airborne dan structure-borne transmission ini, bisa saja sistem dari noise control kita tidak bisa diselesaikan secara komplit. Nah, tadi saya sudah bicara ya beberapa terminologi, ada frekuensi, ada panjang gelombang gitu, yang itu biasanya sering muncul itu di dokumen-dokumen teknis ya kan, minimal frekuensi begitu, karena frekuensi dan panjang gelombang tadi kan bisa berhubungan satu sama lain dengan kecepatan gelombang, jadi kadang-kadang memang disebutkan yang salah satu di dokumen teknis itu. Tapi yang paling muncul biasanya pertama itu adalah terkait dengan desibel. Desibel ini adalah sebut saja sebagai skala terkait dengan amplitudanya, ya, amplituda dari suara yang didengar, dan itu nanti erat kaitannya dengan comfort yang akan yang akan kita bicarakan lebih lanjut. Dan satu lagi terkait dengan noise spectrum. Nah, kalau kita terkait dengan desibel, ini memang nature dari suara itu sendiri, ya. Kalau kita kembali bahwa yang melakukan persepsi terkait dengan suara-suara yang didengar, yang kemudian diekspresikan dengan komplain itu, mau tidak mau kita harus melihat kembali bagaimana sistem pendengaran kita bekerja. Kira-kira begitulah. Kenapa desibel nggak satuan yang lain, misalkan Pascal atau Newton begitu ya, mungkin Bapak Ibu di tempat lain pernah mendengar istilah-istilah itu ya, atau menghindari, saya kurang tahu. Tapi desibel ini adalah suatu konsekuensi alami dari konsep cara mendengar dari manusia ini ya. Di situ ada telinga luar, telinga tengah, telinga dalam, sampai nanti dipersepsi untuk menginterpretasikan suara itu sebetulnya apa, mengganggu-kah, membuat nyaman-kah, dan lain-lain gitu ya. Nah, dari sini kemudian ada karakteristik khusus dari sistem pendengaran manusia. Kalau nanti misalkan sistem pendengaran makhluk hidup yang lain tentu akan memiliki perbedaan, dan karena itu memiliki fitur yang berbeda juga. Nah, untuk yang manusia itu minimum dia bisa mendengar itu kalau tekanan atau tingkat tekanan suaranya itu kira-kira sekitar 2 mikropascal, dan yang paling tinggi itu 200 pascal. Kalau kita lihat jaraknya ini atau selisihnya itu sekitar 10 juta pascal gitu. Nah, ini kalau kita gunakan ya satuan pascal ini, tentu dia menjadi non-linear atau bukan non-linear, gampangnya itu menjadi seperti sesuatu yang melebar dan makin lama makin besar begitu ya. Nah, karena itu atau sebelum ke arah desibelnya, saya ingin mengatakan bahwa bagian bawah ini kemudian disebut sebagai batas pendengaran, kemudian yang bagian atas ini disebutnya sebagai batas sakit dalam pendengaran. Jadi kalau telinga kita dipaksa untuk mendengar atau menerima di atas 200 pascal, ini kemudian yang muncul itu dia tidak lagi bisa menginterpretasikan suara itu seperti apa, tapi lebih sensasi sakitnya yang lebih dominan begitu ya. Nah, karena itu kemudian untuk mentranslasi supaya beda 10 juta ini menjadi lebih praktis, lebih praktikal sesuai dengan kealamian telinga kita mempersepsi suara, maka kita sebut maka diusulkan apa disebut sebagai desibel. Desibel itu sebenarnya rasio dari pendengaran terendah dibandingkan yang terukur ataupun terobservasi ataupun terhitung begitu ya. Nah, berapa referensi manusia itu ya ini 20 mikropascal. Artinya kalau di bawah 20 mikropascal ini manusia tidak bisa mendengar apapun gitu ya, terlalu rendah. Nah, dengan dikonvert menjadi dB, maka nanti kita punya satuan jadi 0 sampai 140 dB. Maka angka-angka ini sekarang kita bisa lebih mudah mengatakan bahwa kalau 0 dB itu bukan berarti nggak ada energinya. Ada, cuma nilainya kecil sekali, kira-kira begitu. Dan maksimum adalah 140 dB. Bagaimana dengan comfort di acoustic aviation noise? Tentu kita akan jauh di bawah ini, begitu. Ada rentang-rentang tertentu yang nanti kita bisa mengacu kepada standar ASTRE. Nah, untuk ilustrasi mudahnya, bagaimana sih kalau kaitannya dengan dengan desibel tadi terkait dengan aktivitas.
Misalkan yang 140 itu seperti apa, yaitu misalkan suara mesin jet pesawat terbang, itu kira-kira levelnya di sana gitu ya. Makanya secara konsekuensi biasanya area-area bandara itu dijauhkan gitu kan dengan daerah-daerah residensial. Tapi kan kalau Bapak Ibu kadang ada paradoks ya di Indonesia. Kalau ada pesawat take off landing malah didekati karena bentuk sepatu hiburan ya, padahal itu sebenarnya bermasalah begitu ya. Ya tapi it's okay gitu ya. Yang penting saya menyampaikan yang seharusnya. Nah, kalau misalkan orang bermain musik itu sekitar 70, 80. Nah, kalau kita bicara seperti ini normal ya. Normal pembicaraan antar kawan di ruang pada jarak yang friendly itu ya sekitar 60 sampai 65 gitu ya. Nah, satu lagi nanti di Bapak Ibu, kalau tadi saya beberapa kali menyebut frekuensi ya. Tadi ada frekuensi yang kemudian itu nanti menjadi ciri atau bisa digunakan untuk mengkarakterisasi ini suara apa sih gitu. Jadi warna suara itu kaitannya dengan frekuensi gitu. Oh, ini suara fans, ya. Oh, ini suara VIP gitu ya. Oh, ini suara dari turbulen. Nah, itu adalah kaitannya dengan frekuensi. Nanti kita bahas juga lebih detail terkait itu. Nah, hubungan antara frekuensi ini dengan tadi skala amplituda tadi kita sebutnya sebagai spektrum. Dan di dalam engineering khususnya HVAC noise itu ada dua yang digunakan, yaitu frekuensi kategorinya itu 1/1 oktav band, ada juga yang 1/3 oktav band ya. Nanti kita cek bagian itu bagaimana cara memperolehnya dan bagaimana cara menginterpretasikannya. Nah, lagi-lagi kalau kita bicara noise spectrum, ini adalah bagian dari rentang pendengaran dan juga profil bagaimana cara kita mendengar ya. Dan ini adalah suatu konsekuensi subjektif gitu, bahwa ternyata suara itu tidak selalu didengar pada persepsi yang sama gitu. Maksudnya begini, kalau saya punya 10 dB ya di frekuensi 1000 itu rasanya atau dipahaminya oleh manusia itu kira-kira akan sama kalau pada frekuensi 100 Hz itu tingginya atau levelnya itu 30 dB begitu. Nah, inilah disebut sebagai equal loudness contour. Equal loudness contour inilah yang nanti menjadikan satuan dB ini tidak cukup dan harus dikoreksi atau diboboti supaya apa yang didengar atau apa yang terukur itu kemudian betul-betul merepresentasikan bagaimana cara telinga kita mendengar. Karena faktor ini. Jadi faktor ini. Kalau linear kan misalkan kalau linear itu berarti kan kalau di 1000 Hz itu 10 desibel, maka di 100 Hz 10 desibel juga. Ternyata telinga kita tidak begitu cara kerjanya. Karena ini pula, karena karakteristik ini pula kemudian justifikasi menggunakan logaritmik yang desibel itu menjadi makin kuat. Ya. Nah, di beberapa standar Bapak Ibu biasanya terkait dengan noise tidak lagi mengenal kata dB atau desibel, tapi yang betul itu adalah atau yang sering muncul itu ada desibel A. Desibel A itu apa? Sebetulnya sederhananya yang tadi ya di slide sebelumnya itu kan ada ada suatu loudness contour begitu ya. Dan itulah yang kemudian digunakan untuk diboboti atau digunakan untuk mengoreksi setiap spektrum yang kita terukur atau yang kita terima. Sehingga standar-standar yang kemudian muncul di dalam HVAC noise itu selalu kalau nggak dBA atau dBc gitu ya. Nah, dBA atau dBc ini sederhananya adalah suatu skala desibel yang sudah memasukkan unsur persepsi manusia. Kenapa penting untuk memasukkan unsur persepsi manusia? Penting karena ujung-ujungnya adalah yang akan menerima suara itu, yang akan mempersepsi comfort itu adalah manusia. Sehingga ukuran alat yang sifatnya linear sepanjang frekuensi itu harus disesuaikan atau di-adjust supaya dia betul-betul bisa mewakili manusia. Artinya kalau saya tulis 40 dB sama 40 dBA itu berbeda persepsi. Nah, karena itu penting untuk melihat dB atau dBA. Nah, di beberapa standar khususnya ASRE selalu akan muncul dBA atau dBc. Karena sifat dari pendengaran manusia
semakin tinggi frekuensinya, bukan semakin tinggi, maaf, semakin tinggi level energinya yang diterima itu ternyata responnya juga beradaptasi gitu. Jadi makin flat untuk tingkat bisingnya makin tinggi. Tapi nanti kita akan bisa cek ya, kenapa ada DPA DPC di dalam sistem standar kebisingan untuk noise di HVAC. Yang pasti yang bisa kita simpulkan, saya agak sedikit kembali ya ke slide yang tadi. Ini sebetulnya ingin mengatakan begini, bahwa telinga manusia itu tidak terlalu sensitif untuk low frekuensi, tidak terlalu sensitif untuk frekuensi rendah, gitu ya. Jadi dia sangat sensitif untuk frekuensi menengah dan tinggi. Nah, karena itulah kemudian diberikan robot yang lebih banyak di frekuensi rendahnya. Ya kalau sebut frekuensi rendah itu maksudnya di bawah 500 Hz begitu ya. Di atas itu kita sebutnya atau kita sepakatinya sebagai frekuensi menengah dan tinggi. Tinggi itu biasanya di atas 2000 Hz begitu. Oke. Nah, ini yang kemudian tadi saya sebutkan 1/1 atau 1/3 oktav. Itu adalah ada suatu band-band frekuensi tertentu yang sudah ditetapkan ya berdasarkan standar IEEE atau ICE yang kemudian semua sinyal pengukuran kita itu kemudian dibagi-bagi ke dalam band itu ya supaya lebih mudah, karena kalau tidak misalkan begini, Bapak Ibu mendapatkan pengukuran yang warna biru itu kemudian akan lebih sulit untuk melakukan analisis begitu. Dengan menggunakan 1/1 oktav band atau 1/3 ini, kita bisa dengan mudah untuk melihat hanya titik-titik ini saja yang nanti akan jadi titik perwakilan dari rentang frekuensi tertentu ya. Jadi kalau acoustic convert ya saya nggak punya sebetulnya, jujur saya nggak punya suatu definisi yang sangat absolut ya terkait dengan convert ini. Tapi yang banyak dipahami orang itu memang sesuatu yang terkait dengan well-being lah, ya, sesuatu yang sangat nature, sangat alami, yang membuat orang memang bisa hidup dengan nyaman tanpa terganggu kesehatannya baik fisik dan psikis gitu ya. Nah, itu adalah comfort gitu. Nah, jadi sekarang itu setelah comfort tadi kan ada hubungannya dengan kenyamanan. Tapi memang kenyamanan ini bisa berakibat lebih jauh begitu kan? Itu kan pertanyaan sederhananya ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah piramida yang dibangun atau yang dikumpulkan oleh WHO terkait dengan kebisingan ya. Dan severity-nya atau tingkat gangguannya terhadap kesehatan. Paling banyak, misalkan pada kasus-kasus yang comfort yang kita pahami dalam konteks bangunan itu memang rata-rata orang ada 2 yang di bawah itu, ya. Jadi feeling of discomfort sampai stress indicator, ya. Kalau yang sampai mortality, saya meninggal dan lain-lain itu memang untuk bising-bising yang misalkan di lingkungan industri atau bising lingkungan yang betul-betul kemudian levelnya sangat tinggi, kemudian muncul gangguan-gangguan atau kegagalan organ dan lain-lain ya. Misalkan sleep disturbances, gangguan tidur, kardiovaskular dan lain-lain. Tapi bagian bawah ya gini maksud saya, meskipun comfort yang kita akan bahas hari ini itu lebih banyak 2 yang di bawah itu, tapi dia melibatkan lebih banyak orang yang terekspos atau yang mengalami gitu ya dibandingkan yang makin atas. Jadi kan di bawah ini kan jumlah orang yang terpengaruh, sementara ini orang mengalami gangguan ketidaknyamanan atau discomfort sama stress indicator. Dan ini ada kasus nyata gitu ya. Jadi discomfort ini kemudian bisa menjadi stress indicator. Jadi ada orang kemudian memiliki suatu bangunan dan bangunannya itu dia merasakan ada kebisingan yang tidak pernah hilang. Lalu dia memunculkan stres, dan stres itu memicu GERD. GERD itu apa ya? GERD itu apa itu? Itu orang yang merasa ada gas di dalam lambungnya itu. Jadi naik, asam lambungnya naik. Nah, itu GERD, itu asam lambung naik dan seterusnya. Itu membuktikan memang apa yang tergambar di sini ini bukan sesuatu theoretical tapi kondisi nyata. Memang tergantung, sangat dipengaruhi oleh banyak faktor lain, misalkan
status ekonomi, tingkat negaranya modern atau berkembang dan lain-lain. Tapi overall ini berlaku gitu ya. Nah, karena itu nanti di bagian yang akan saya jelaskan, kita akan bicara lebih detail terkait dengan sound perception dan rating method untuk yang HVAC noise ya, Bapak Ibu ya. Kalau yang bagian ini memang berlaku umum terkait dengan noise. Oke, sekarang saya akan lebih banyak masuk ke HVAC-nya. Setelah tadi saya bicara sangat umum sekali ya. Nah, masih di bagian di acoustic comfort. Nah, ini yang saya potret ya dari pengalaman saya dari kampus dan juga saya banyak terlibat di proyek-proyek teknis secara praktis begitu. Ini tentu konteksnya Indonesia, tapi di beberapa negara regional masih ada. Sayangnya mereka sudah dikontrol sangat ketat dengan building codes gitu, otomatis mereka melakukan. Faktanya itu adalah memang kita di Indonesia air duct itu lebih dituju atau diarahkan bagaimana dia bisa menjamin ketersediaan cukup air fresh ya dan pendinginan ya untuk memastikan kondisi ruangan yang nyaman gitu. Nah, karena sistem air duct ini terhubung dengan sistem-sistem mekanis ya, baik itu untuk mendorong, menghasilkan pressure tertentu untuk distribusi ya kan, dan juga sistem-sistem pembagi lainnya, itu ada sisi lain yang dia punya potensial problem, yaitu terkait bising yang terbawa dan ikut mengalir ya, ikut menjalar melalui ducting itu ya. Kemudian ada juga problem mungkin terkait dengan airflow-nya, jadi ada muncul turbulensi dan sebagainya. Tentu bapak ibu yang hadir di sininya mungkin jamak juga mengalami hal tersebut. Impact-nya kalau kemudian noise dari sumber lain tadi itu terbawa atau mengalir ikut bersama dengan air fresh yang Bapak Ibu targetkan gitu, maka nanti akan memunculkan distracting atau gangguan baru terkait dengan ambient noise. Jadi di dalam ruangan atau bangunan tentu suatu sistem environment di dalam suatu bangunan itu diharapkan betul-betul dia bisa menyatu sesuai dengan fungsi dari ruangan tersebut. Dia bukan tempat sesuatu yang dibuka untuk menjadi tempat hiburan dan lain-lain gitu. Khususnya misalkan untuk office ataupun ruang kerja atau ruang kelas begitu ya. Nah, dan itu menjadikan setiap gangguan yang muncul di atas ambient noise itu bising rata-rata tanpa adanya kegiatan atau tanpa adanya tambahan kebisingan dari tempat lain, itu menjadi mengganggu dia. Nah, dan ini kemudian menjadi hazard terkait dengan kesehatan. Karena itu requirement-nya adalah memang next itu dengan berbagai tantangan yang ada, untuk planning dan instalasi ini kita perlu mempertimbangkan antara thermal atau mempertimbangkan sekaligus baik itu thermal dan akustik. Meskipun nanti saya juga akan memberikan beberapa kasus, kenapa sih akustik selama ini kok tidak begitu ya dipertimbangkan atau masuk ke dalam suatu perhitungan atau planning begitu ya. Nah, untuk yang HVAC noise ini juga saya tampilkan ya beberapa karakteristik bising yang sering muncul dan kemudian dikaitkan dengan komplain. Itu bentuk-bentuknya seperti apa sih? Nah, ini menariknya. Tadi saya sudah memberikan introduksi ya terkait dengan spektrum. Bapak Ibu lihat di situ ada frekuensi ya. Kemudian bagian ini bukan berarti amplitude, ini hanya pembagian frekuensi. Artinya ada suara-suara itu yang menempati frekuensi-frekuensi tertentu ya. Misalkan ya paling sering itu di kasus-kasus kita, desain kita itu biasa di rumble ini. Kalau trop ini jarang sekali ya, trop ini kan di frekuensi sangat rendah. Biasanya sistem-sistem mekanis juga cukup baik untuk menghandle tersebut sehingga tidak terjadi. Rumble sampai hiss ya. Hiss ini biasa di frekuensi di atas 1000 sampai 8000. Jadi kalau dihubungkan maksudnya gini, kalau dihubungkan sebetulnya manusia itu mengkomplain apanya sih Pak? Dia mengkomplain suara-suara ini gitu. Dan suara ini tidak muncul di seluruh frekuensi. Dia muncul di frekuensi-frekuensi tertentu. Nah, kalau kita kaitkan dengan penyebabnya, itu bisa dilihat yang sebelah kanan itu ya. Misalkan
adanya turbulensi di dalam aliran, ada event instability, ya ini biasanya sering ini terjadi ya, baik terkait khususnya di di public transport seperti kereta api, karena mungkin desain ductingnya sangat terbatas secara space. Nah ini biasanya fan instability dan turbulensi ini muncul gitu ya. Atau misalkan roar ini kan ada di sekitar 63-25 ya, ini bisa coba penyebabnya adalah fan, pump noise. Kemudian Bapak Ibu pasti punya banyak VFV untuk kebutuhan distribusi ya. Kemudian ada chiller, centrifugal, kemudian ada diffuser noise. Nah umumnya rata-rata Bapak biasanya banyak bekerja yang khususnya yang vendor-vendor ya, bukan aplikator sistem HVAC-nya, itu adalah diffuser noise atau terminal, yaitu biasanya langsung keluar di ruangan. Nah itu umumnya terkait dengan whistle atau hiss ini. Sehingga di sini ini memberikan gambaran kepada kita sebetulnya kebisingan HVAC itu lebih mudah lebih mudah diidentifikasi dari munculnya dominan frekuensi sesuai dengan apa yang dikomplain oleh penghuni ruangan atau gedung tersebut begitu. Sehingga kita ada hubungan mapping yang satu-satu begitu. Nah, di sini pula nanti memberikan gambaran lebih jauh bagaimana sih menilai noise metricnya itu gitu kan. Akibat tadi kan ada dominan frekuensi tertentu gitu kan. Nah, oke. Kita sekarang bicara terkait dengan indoor noise criteria. Indoor noise criteria prakteknya itu adalah tentu bagaimana kita dalam mendesain itu mendapatkan satu guidelines ya, supaya space atau ruangan yang kita konsepkan dengan HVAC itu memenuhi akustik standarnya. Akustik standarnya apa? Ya tentu saja nanti pasti nggak jauh-jauh tadi itu ada hubungannya dengan frekuensi dan apa hubungannya dengan level. Lebih sulit dong Pak. Nah itulah yang tanggung jawab dari noise metric atau rating method ini, supaya di dalam implementasinya tidak terlalu sulit orang untuk menilainya begitu ya. Nah aspek-aspeknya ini adalah yang untuk comply dengan acoustical criteria ini, levelnya, kemudian fungsi dari ruangan itu supaya tetap terpenuhi ya, fungsi ruangan apakah untuk rapat atau untuk bekerja, untuk sendiri dan sebagainya. Nah ini rating metodenya dari dulu ya, dari tahun 36 itu udah di state, dari mulai yang paling sederhana itu DBA. Nah lagi-lagi kan nyambung ya tadi dengan unit yang atau skala yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian masuk ke noise criteria ya, noise criteria ini adalah rating method lain yang diusulkan tahun 57, berkembang terus jadi noise rating ya, sampai ada namanya PNC, RC, sampai yang terakhir yang terbaru, termutakhir ya, yang terupdate itu adalah tahun 95 namanya RC Mark II, from Criteria Mark II. Nah pada hari ini akan kami bahas itu DBA, NC dan RC Mark II ya, karena yang lain-lain meskipun sudah diusulkan tapi tidak kemudian diadopsi secara konsisten di dalam standar. Tentu ada alasannya, karena setiap rating yang diusulkan itu selalu akan dicek ulang relevansinya dengan komplain-komplain yang ada. Maksudnya gini, dengan menggunakan rating method ini kemudian memberikan feedback kepada kita untuk memberikan atau membuat suatu countermeasure terhadap noise. Soalnya apakah kemudian relevan yang terukur di metode itu dengan komplainnya selesai atau tidak setelah diperbaiki. Kalau tidak, maka kita perlu menggunakan rating yang lain supaya bisa lebih representatif untuk mengetahui representasi dari apa yang dikomplain dengan rating yang akan kita pakai jadi acuan di dalam desain. Bagaimana sih kondisi background noise yang ideal? Jadi background noise lagi-lagi Bapak Ibu, itu bayangkan bahwa Anda punya ruangan dan memang suara itu suara yang inherent di dalam ruangan itu, bukan akibat aktivitas baru, bukan dari external noise dari luar ruangan dan sebagainya. Itu disebut sebagai background noise ya. Nah, tadi kalau kita kembali ada hiss, ada roar, ada throb dan lain-lain, dan itu dia terbagi-bagi di frekuensi, rentang frekuensi yang berbeda. Maka sekarang ada kriteria untuk mengatakan bagaimana acceptable background noise itu. Itu yang pertama adalah balance spectrum. Jadi di dalam frekuensi spektrum yang tadi Bapak Ibu lihat di slide-slide yang sebelumnya, tidak ada yang dominan, yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah,
Nah, itu sebutnya no audible tones. Jadi tidak ada tonal, ya tidak ada hum, tidak ada whine gitu ya. Kemudian juga tidak ada fluktuasi. Nah, fluktuasi throbbing atau pulsasi seperti di frekuensi yang sangat rendah. Itu adalah 3 kriteria yang diinginkan. Yang dengan kata sederhananya, kalau tiga aspek ini terpenuhi, maka tidak akan ada komplain gitu ya terhadap keberadaan HVAC noise tersebut. Nah, karena itu bagaimana rating itu harus dikembangkan, maka rating wajib harus mempertimbangkan perceived loudness dan sound quality. Nah, ini susahnya kenapa kemudian kalau kita lakukan pengukuran sederhana kadang-kadang nggak menjawab komplain itu atau nggak representatif terhadap komplain itu. Karena di sini ada 2. Satu ada perceived loudness. Perceived loudness ini adalah perbedaan level antara background noise dengan bising yang ditambahkan oleh HVAC noise. Sementara sound quality itu adalah bagaimana karakteristik bising itu sendiri. Yang tadi seperti ada rumble, roar, hiss, tone, dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak pakai DBA gitu, belum tentu bisa mengangkat bagian yang sound ya, sehingga harus menggunakan NC rating yang lain supaya nanti lebih informatif informasi dari hasil observasi ataupun pengukurannya. Nah, salah satu yang selama ini digunakan orang atau paling banyak dipakai itu adalah NC, noise criteria ya. Jadi alasannya pertama dia lebih informatif meskipun tidak total informatif terkait dengan sound quality dibandingkan hanya DBA. Cara ngukurnya gampang sebetulnya atau cara observasi gampang. Bapak Ibu misalkan diminta untuk mengevaluasi bising dari suatu ruangan, Bapak ukur dengan namanya sound level meter di beberapa titik ya dalam ruangan tersebut, kemudian di rata-rata. Nah, di rata-ratanya itu nanti kan kita punya spektrum tadi ya, yang spektrum di rata-rata, kemudian diplot di suatu kurva standar namanya kurva noise criteria, di mana kurva noise criteria ini sudah menjamin adanya balance spektrum. Jadi semua spektrum baik yang rendah sampai yang tinggi tadi itu dijamin tidak akan berlebihan atau tidak muncul berlebihan. Yang kurva-kurva ini ya, itu adalah kurva standar yang menjamin balance spektrum. Nah, kemudian setelah diplot nanti akan terdeteksi kira-kira di ruangan itu NC-nya berapa dengan cara melihat spektrum yang kita plot ini dia akan menyentuh kurva standar tertinggi ya, kurva standar yang tertinggi. Misalkan pada kasus ini kita lihat di bagian ini ya tertinggi ya, yang disentuh oleh spektrum kebising yang kita punya, maka kita bisa katakan dia adalah NC 43. Bukan yang ini, tapi yang tertingginya. Nah, maka di ruang itu kita mendapatkan NC 43. Nah, hanya saja memang persoalannya, meskipun dia mudah dilakukan, memang ada disclaimer-nya NC ini. NC ini akan sangat relevan dan related sama komplain jika memang kebisingan di tingkat low frekuensinya itu tidak terlalu dominan, yang tadi sifat-sifat trop itu tidak muncul ya, karena dia hanya dianalisis dari 63, sementara trop tadi kan di bawah 63 begitu ya. Tapi jauh lebih baik dibandingkan DBA karena dia bisa mempersepsi sound quality-nya, tidak hanya perceived loudness-nya. Oke. Nah, kalau mau lihat standar sementara ini saya mengacu dari HVAC atau ASRE ya. Kalau Bapak Ibu lihat atau mungkin sudah sering, inilah yang memenuhi supaya ruangan kita dikategorikan aman atau tidak ada komplain untuk HVAC noise ya. Jadi di situ ada DBA, ada NC, ada DBC gitu. Misalkan contoh office building ya, eksekutif dan private office itu maksimum NC-nya 30. Ini maksimum ya Bapak Ibu di sini itu ya. Bukan minimum tapi maksimumnya. Terus DBA-nya 35 gitu ya, dan seterusnya. Misalkan teleconference room itu dia wajib 25-30 DBA-nya dan seterusnya. Artinya kalau ini terpenuhi dari desain Bapak Ibu, maka bisa dikatakan tidak ada komplain terkait dengan noise HVAC. Nah, saya lanjutkan. Oke. Tadi kalau kita bicara bicara NC kan ada keterbatasan ya terkait dengan low frekuensinya begitu. Maka yang lebih lengkap itu namanya RC Mark II. Tapi RC Mark II ini dari pengalaman saya memang jarang diimplementasikan, kecuali kita betul-betul sedang menghadapi
suatu problem yang sangat spesifik dan jarang muncul, karena memang secara kalkulasi lebih rumit. Ya, secara pengukurannya gampang, tapi secara kalkulasi lebih rumit. Tapi dia di sana sudah menunjukkan ya terkait dengan balance spektrumnya itu, apakah di low frekuensi, apakah di medium frekuensi atau di high frekuensi. Kemudian di sini kalau Bapak lihat di tabel 3 itu ada hubungan antara subjektif persepsinya gitu ya. Apakah dia terkait dengan rumble, netral ya, ataukah dia terkait dengan roar atau dengan hiss. Jadi dengan eksplisit dia bisa memotret kondisi dari bising ruangan kita kalau kita gunakan RC Mark II ini. Ya, tapi lagi-lagi jarang sekali. Biasanya orang menggunakan dBA dan NC atau minimum Bapak-bapak sebagai supaya tadi perceived loudness dan room criteria terpenuhi, minimum NC itu sudah bisa menjadi ukuran umum dari yang bisa dilakukan. Oke. Nah, ini adalah perbandingan kenapa kemudian tadi dBA itu sound quality-nya tidak bisa terevaluasi begitu, sementara NC beberapa hal bisa terevaluasi dan Bapak Ibu bisa lihat RC Mark II semuanya bisa terevaluasi dengan baik ya. Nah, akhirnya kalau kita lihat dari sini begitu ya, sebetulnya ujung-ujungnya kalau secara histori awal itu memang yang disebut dengan noise dari HVAC itu diharapkan tidak mengganggu fungsi orang berkomunikasi dalam ruangan tersebut. Nah, itu mungkin ya yang bisa saya berikan garis bawah begitu. Sepanjang itu terganggu, fungsi-fungsi lainnya terganggu. Nah, misalkan dan juga konsentrasi dan lain-lain begitu ya. Sehingga kenapa setiap ruangan itu berbeda-beda terkait dengan nature aktivitas di dalamnya ya. Misalkan ruang-ruang rapat itu ya biasanya umumnya NC-nya lebih rendah yang diminta supaya dia comply dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Secara standar global memang diminta bahwa misalkan akustik ya, dia kalau di standar global dia tidak terpisahkan dari aspek-aspek yang lain. Kalau Bapak Ibu lihat indoor environmental quality statement secara eksplisit dari standar-standar global LEED, dan saya kira di green building atau NI juga sudah mulai ada tren yang sama ya, bahwa selain material dia minta juga indoor air quality, di mana itu teman-teman ME ya, HVAC. Kemudian ada daylight dan juga ada acoustic performance. Dan dari acoustic performance ini tugas kami salah satunya adalah bagaimana mengendal bagian dari HVAC noise ini. Ya, selain tadi itu ada insulasi antar ruangan, kemudian kecukupan suara. Kesemuanya adalah bagaimana digunakan ya untuk memaksimalkan fungsi ruangan itu bisa tercapai sesuai dengan target masing-masing. Apakah itu ruang kerja dari CEO yang membutuhkan konsentrasi tinggi, bukan terisolasi, tapi dia tidak boleh terganggu oleh suara-suara di luar dari apa yang dia pikirkan. Kemudian kalau di ruang meeting, maka suara percakapan harus cukup jelas, dia tidak boleh terganggu oleh suara hiss, apalagi suara fan dan sebagainya ya. Dan kemudian juga untuk ruangan-ruangan yang lebih besar gitu ya. Ini akustik analisisnya mungkin sekilas saja untuk jadi kunci aja caranya bagaimana sih. Nah, kalau prinsipnya Bapak Ibu, spektrum atau suara terakhir yang kita terukur itu kita bisa breakdown menjadi beberapa komponen sekaligus. Yang dari situ kita bisa trace out kira-kira ini penyebab suara bisingnya dari mana sih, dari komponen mana. Misalkan ini ada VAV, yang B, yang C ini adalah diffuser, yang A itu dari fan dan seterusnya. Oke. Nah, tipe noise dari HVAC itu ada 3 sebetulnya. Pertama itu mechanical noise, Bapak Ibu tahu dari sumber-sumber seperti ini, fan ya, kemudian merambat kemana-mana. Mungkin saya bisa share juga, ini saya slide saya. Ini kemudian airflow ya, airflow ini turbulensi akibat desain discontinue terhadap ducting. Dan saya kira Bapak Ibu juga sudah punya banyak pengalaman di bagian ini ya. Tapi prinsipnya ini noise akibat turbulensi gitu ya. Yang terkait adalah vibrational noise. Jadi rambatan melalui struktur. Jadi kan kita punya airborne, ada structure borne. Nah, ini adalah salah satu menyebabkan structure noise. Jadi ada suara unbalance dari sumber yang terus bergetar pada RPM tertentu, kemudian merambat melalui lantai tumpuannya dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah
kalau kita breakdown lebih detail ya, structure bond, ada airborne, ada duct breakout. Nah, duct breakout ini akan bisa kita lanjutkan atau kita bisa jelaskan lebih lanjut. Ini saya skip saja karena bagian yang umum ya. Nah, noise control prinsipnya itu ya tentu saja kita bisa memilih yang quiet source ya, sumber-sumber mekanikal yang lebih sejak awal memang sudah memiliki level yang rendah secara akustik. Kemudian juga mendesain propagation path untuk ini terkait dengan desain dari ductwork-nya ya. Untuk room sound absorption ini tadi sebetulnya untuk menghindari atau mengurangi suara refleksi. Ini contohnya mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat common ya melihat bagian ini. Ada quiet komponen, membangun silencer supaya suara fan-nya tidak merambat melalui ductingnya atau membuat konsep-konsep labirin seperti ini supaya dia tidak berpindah ke ruangan sebelahnya. Nah, ini adalah salah satu pendekatan yang umum supaya kita bisa mengurangi kebisingan yang dibawa oleh mechanical system melewati ductwork. Ini sederhananya adalah bagian dalam ya dari sheet metal ini biasanya dilapisi dengan bahan-bahan absorber ya. Dan nanti kita bisa hitung atenuasi per meternya begitu ya. Modelnya bisa ditambahkan seperti ini, kemudian nanti ditambahkan dipasang dengan apa namanya metal fastener melalui sistem dari sheet metalnya. Dan tentu saja ini pekerjaan tidak mudah, karena itu seringkali kami di akustik pada waktu berhubungan dengan teman-teman ME selalu ada apa namanya trade off begitulah antara kemudahan mengerjakan dan juga bagaimana implementasi maksimalnya. Sementara ini adalah perkembangan baru ya, jadi kita tidak perlu lagi menambah absorber dengan cara manual seperti tadi, tapi secara konsep bagian dari sistem ya, bagian sistem dari cladding terluarnya itu sudah ada linernya gitu ya. Nah, liner ini nanti akan tergantung dari ukuran dari diameter, bukan diameter, ketebalan dan juga perimeter maksud saya ya. Perimeter. Ada juga yang modelnya seperti ini Bapak Ibu ya, tidak menggunakan fastener tadi, tapi dia diberikan model sebagai perforated metal, tapi ini yang lebih mahal, biasanya untuk fan ya, bukan untuk yang ducting yang menuju distribusi mendekati ruangan. Nah, ini yang saya sebut tadi absorber ya, terkait dengan bagaimana sih kita menilai atau menentukan kebutuhan kita atenuasinya berapa, akan sangat ditentukan oleh ketebalan. Biasanya yang banyak itu antara 25 sampai 50 mm. Dari sana kemudian kita lihat Bapak Ibu, di setiap frekuensi yang memiliki kemampuan atenuasi yang berbeda-beda, dan itu nanti akan ditentukan oleh rasio antara perimeter dengan luasan areanya ya. Hal yang lain, jika itu tidak, dari situ kan atenuasi di dalam flow-nya. Tapi kadangkala juga untuk menghindari break in break out, kita berikan enclosure seperti ini, bisa dari gypsum ya. Gypsum kemudian kita tambahkan rock wool atau mineral wool dan lain-lain, sehingga ducting yang ini kemudian tidak terterobos nanti. Konsepnya seperti saya agak skip dulu, seperti ini ya. Jadi ini adalah crosstalk problem, kita punya ducting ya kan, kemudian ada wall, tapi suara bisa tembus melalui ducting kemudian diteruskan sehingga keluar dari sini. Dan ini menjadi common problem yang sering kita temukan. Sementara untuk yang airflow noise tadi kan turbulence ya, kira-kira ini adalah salah satu atau beberapa best of practice-nya ya, rule of thumb-nya lah. Yang penting kita tidak menggunakan betul-betul yang discontinuous 90 derajat seperti ini, tapi ada kurvatur. Dan juga kalau mungkin ini tetap tidak bisa diubah karena faktor-faktor tertentu, maka turning fans harus dipasang. Lagi-lagi turning fans ini implementasinya sulit dari pengalaman saya ya. Tapi ini yang perlu harus terus dikejar secara engineering. Jadi crosstalk, ini dulu pernah kami usulkan dalam satu proyek internasional. Tapi kemudian karena persoalan kerumitan pengerjaan gitu, purpose desainnya di cancel. Jadi kita akhirnya menggunakan sistem yang lain yang sifatnya lebih ke arah ducting enclosure. Alih-alih menggunakan seperti ini dan diberikan silencer di bagian lainnya.
Nah, ini juga teknik-teknik yang umum yang dipakai untuk mengatasi crosstalk yang tadi, diberikan duct silencer, kemudian ditambahkan trank seperti ini ya, bukan trank maksud saya, ducting liner ya. Nah, ducting liner sehingga kemudian atenuasi per meternya itu bisa naik sehingga suara yang mengandung noise tadi, bukan suara, flow yang mengandung noise tadi, ketika keluar dari diffuser atau terminal, dia sudah cukup berkurang energi akustiknya. Kira-kira itu Mbak Ziza dan Mas Bayu yang bisa saya sampaikan ya pada hari ini. Prinsip dasarnya adalah sekarang kalau kita bicara acoustic comfort, kalau Bapak Ibu lihat berbagai standar tadi, itu ada korelasinya, dan bagian dari multi comfort yang diusung di webinar hari ini. Dari situ kemudian kita perlu mempertimbangkan planning dan instalasi itu tidak hanya thermal tapi akustik. Kemudian akustik analisis sangat penting untuk mengidentifikasi sumber dan path-nya. Dari situ kemudian muncul strategi countermeasure-nya, ductwork atau ducting work-nya itu juga harus mempertimbangkan insulasi dan atenuasi untuk memastikan tadi problem-problem umum baik bersifat crosstalk ataupun wheezing yang bersifat terkait dengan sound quality itu tidak muncul atau tidak menyebabkan komplain dari penghuni. Dan feature semacam itu sangat-sangat diperlukan untuk bisa memenuhi standar global maupun lokal seharusnya. Tapi kalau global memang tuntutannya lebih kuat, lokal tentu saya juga for some reason memerlukan feedback dari Bapak Ibu dari pengalamannya, siapa tahu bisa share seberapa kuat untuk yang lokal. Terima kasih. Go bro, salam bro.